Apa tuh namanya? Kita. Bagaimana sih orang itu tahu KITA itu ada? Lebih enjoy, lebih semangat gitu. Oh, aku masih ada temennya nih di sini, aku nggak Teman-teman. sendiri. Oh, teman-teman baru gitu kan. Rekreasinya. Oh iya, gue cari rekreasinya dulu yang. Halo teman-teman, welcome back again to my YouTube channel. Kembali lagi dengan gua di sini, Nikodemus Leo Mitro, di channel YouTube gua di Nikodemus Leo Mitro juga. Jadi di video gua kali ini gua akan ngebahas salah satu komunitas yang ada di Taiwan, guys. Komunitas ini adalah salah satu komunitas keagamaan yang sudah ada lama di Taiwan seperti itu, guys. Komunitas ini kebetulan adalah komunitas Katolik seperti itu. Di belakang gua ada salah satu gereja. Ya, ini gereja ini terletak di kota Taipei. Dan ini di daerah Shilin District ya. Biasa teman-teman Katolik ya, mereka ibadah di salah satu gereja. Salah satu gereja itu adalah gereja di belakang gua hari ini. Nah, hari ini gua akan ngebahas tuntas tentang komunitas Katolik ini bersama dengan dua narasumber gua ya. Mereka adalah pengurus dari komunitas Katolik ini, guys. Penasaran dengan video gua kali ini? Tonton terus video gua sampai habis di hari ini. Karena video ini bisa merupakan salah satu video informatif buat teman-teman yang ingin datang ke Taiwan ataupun teman-teman yang sudah ada di Taiwan seperti itu, guys. Sebelum itu jangan lupa di klik tombol like-nya, nyalakan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk selalu mendukung channel YouTube gua di Nikodemus Leo Mitra ini. Oke, gua akan masuk ke dalam, guys, untuk bertemu dengan dua narasumber gua hari ini. Let's go, guys, check it out, ikutin gua terus. Sekarang gue udah masuk ke dalam gereja ya. Ini adalah salah satu gereja Katolik ya. Sesuai yang tadi gue bilang di awal, gue akan bertemu dengan dua narasumber gue ya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari kamu deh. Namamu siapa? Halo, nama aku Ya. Janet Cindy Claudia, bisa dipanggil Janet aja. Janet. Asalku dari Indo, dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo ya? Ya, aku dari Sidoarjo. Namamu siapa? Oh, aku Jessica Chandra Negara, tapi cukup Jessica aja panggilannya. Oke. Aku dari Surabaya. Jadi ada Janet, ada Jessica hari ini. Janet ini sendiri sebagai ketua dan Kalau Jessica aku pegang di salah satu divisi gitu, itu kayak lebih kayak persekutuan doanya. pertama kali kalian datang ke Taiwan ini sebenarnya tujuannya mau ngapain sih? Kalau aku studi S2 5 tahun lalu. 5 tahun yang lalu, Ya, guys. sekarang aku udah kerja di sini di salah satu perusahaan bioteknologi di Taipei. Oke, seperti itu. Berarti sebagai datang ke Taiwan sebagai pelajar. Awalnya pelajar. Kalau Jessica datang ke sini Sebagai pelajar S2, jadi sekarang masih S2, terus tahun ini sudah mau lulus sih. wow, luar biasa. Jadi selain kalian aktif di komunitas ini, kalian juga datangnya sebagai pelajar ya pertama kali datang ke sini. Komunitas ini punya nggak sih namanya? Ada. Apa tuh namanya? Kita. Wow, kita. Berarti kita ini KITA ya? Ya, KITA. Nah, kepanjangan kita itu apa? Keluarga Katolik Indonesia di Taiwan. Oke, jadi keluarga Katolik Indonesia Di Taiwan. yang ada di Taiwan. KITA ini sudah berdiri berapa lama? Sudah 24 tahun dari sejak tahun 1997. Nah, itu sejarah singkatnya kira-kira kayak gimana? Jadi di awal 1997 itu orang Katolik di Taiwan itu sedikit banget masihan. Jadi Sedikit. ada satu pencetus yaitu namanya Romo Kusno CM. Dia Bentar. Romo itu apa sih? Romo itu adalah salah satu pemuka agama di agama Katolik. Ya, salah satu tokoh agama di Katolik ya. Kita sebutnya Romo ya, Romo. seperti itu ya. Oke, lanjut. Di 1997 itu Romo Kusno mengumpulkan beberapa orang Katolik karena merantau. Kita merantau di negeri orang, terus kayak kadang merasa aduh kangen sama keluarga di Indonesia. Betul. Jadi si Romo Kusno ini mencetuskan gitu, membuat wadah di mana kita satu iman sama-sama orang Katolik tuh bisa saling kumpul kayak gitu, bisa saling menguatkan dalam iman. Jadi terbentuklah kita. Pesanku selama di sini sih aku kayak ngerasa imannya bisa lebih bertambah, kayak semakin dekat sama Tuhan. Terus aku juga bisa ketemu lingkup yang positif. Di situ kayak aku ngerasa dibantu banget juga buat lebih dekat sama Tuhan dan kayak ketemu lingkup pertemanan yang positif, sama-sama saling support di saat aku susah gitu. Menurut aku sih kalau buat teman-teman yang dari Indo yang agamanya Katolik kan pasti kayak khawatir gitu ya di sini kayak ntar gerejanya bahasa Mandarin lah segala macam, mau gereja di mana. Cuma gak usah takut karena di sini ada komunitas yang bisa kita gereja bahasa Indonesia bareng, terus di situ kayak friendly juga, jadi bisa menumbuhkan iman bersama juga. Gitu. Nah, Janet, jadi kita kan sekarang ada KITA di Taipei ya. Ada nggak sih sebenarnya KITA di wilayah lain di Taiwan? Ada dong. Jadi Ada ya? kita Oke. ada di 3 daerah yang lainnya di Taiwan. Jadi ada kita Taoyuan, ada kita Hsinchu, ada kita Selatan. Wow. Nah, kita Selatan ini mencakup Tainan, Pingtung, terus Chiai juga sampai Kaohsiung gitu Wow, dan luar biasa. sekitarnya Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian berdomisili di kota-kota yang tadi kita sebutin, mungkin kalian juga bisa join di sana. Terus
lihat di deskripsi mungkin ya, nanti kita akan cantumin Instagram mereka. Sosmednya kita. Apa sih fungsi komunitas dari KITA ini? Jadi lebih ini ya, memberikan fasilitas kepada orang-orang yang beragama Katolik di sini, Ya. supaya mereka bisa tetap pergi beribadah. Jadi kan kalau misalnya di sini kan kita ada misa. Benar. Nah, kalau misalnya kita ada misa Inggris, misa Mandarin di sini, nah kita coba fasilitasi misa Indonesia, biar juga anggotanya kita tuh, warganya kita itu merasa ada kenyamanan ya ikut misa. Kalau misalnya ikut pakai bahasa lain kan nggak enak juga. Oh betul juga, bagus Terus banget. nggak sampai di situ doang, kita juga kasih berbagai acara yang juga membantu perkembangan imannya teman-teman Katolik di sini juga. Wow, luar biasa seperti Karena itu. kebanyakan kan memang komunitas kita yang ada di Taipei khususnya itu mostly adalah student Oh, gitu. oke. Jadi karena kalau student Masih kadang mungkin rawan ya, masih harus butuh bimbing ya. Jadi saling menjaga, gaulnya yang yang benar, terarah gitu ya, seperti gitu. itu. Jadi ya tujuan awalnya memang sesimpel itu sih. Jadi Ya. kayak pingin untuk saling support aja, memfasilitasi ada Benar. misa Indonesia gitu, Benar. terus kumpul-kumpul bareng Ya. dengan teman yang memang seiman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang beragama Katolik misalnya sudah bekerja, atau mungkin teman-teman yang sudah menikah dengan pasangan di sini, masih stay di sini, Ya. atau misalnya siapapun lah yang beragama Katolik, boleh banget kita welcome untuk Oke. join di KITA ini. Atau mungkin tidak memiliki agama, terus memiliki ketertarikan untuk mengenal agama Katolik juga nggak apa-apa. Kita Tetap welcome welcome. ya, berarti kalian tetap welcome seperti welcome itu. banget. Jadi kalau misalnya ingin mengenal dengan komunitas ini, welcome banget kalian berarti Iya. seperti itu. Kelompok KITA ini adalah sebuah grup teman-teman seiman dari Indonesia. Yang mau ditekankan dalam grup ini adalah persaudaraan. Namanya juga itu kekeluargaan. Kekeluargaan, semangat. Karena kita itu kebanyakan dari keluarga Katolik Indonesia di Taiwan. Jadi sifat kekeluargaan dan persaudaraan itu yang ditekankan di sini. Dalam berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan Ekaristi sebagai kegiatan yang utama. Lalu kemudian ada kegiatan rekoleksi, retreat bersama, syarek seperti ini, dan juga masih ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi dengan cara ini, harapannya itu persaudaraan, kekeluargaan, keakraban di antara teman-teman yang studi di sini itu semakin hari semakin kuat. Dan untuk teman-teman yang mau datang dan studi di Taiwan, silakan bergabung bersama kita di sini. Kamu tidak akan merasa sendiri di sini, karena kita selalu bersama sebagai satu darah dalam Kristus. Siapa aja sebenarnya sih yang boleh terlibat dalam kepengurusan komunitas ini? Sebenarnya siapa aja ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sudah bergabung dengan KITA, kemudian kita juga open teman-teman yang memiliki kerinduan pelayanan. Jadi kita Kerinduan sebutnya tuh pelayanan. Oh, pelayanan. Jadi kalau misalnya aktif tuh namanya pelayanan. Jadi kalau misalnya mau join pelayanan, bisa gabung di kepengurusan kita. Cuman itu kita pergantian pengurusannya setiap 1 tahun sekali. Setiap kapan? Kalau di kita Taipei ini? Setiap Desember Oke. itu pengurusnya ganti. Jadi mulai Januari Program kerja yang baru. Kalau misalnya di dalam panitia sendiri kita juga udah mencakup banyak golongan dari student dan Ya. juga non student, dan studentnya pun nggak cuma di satu kampus aja gitu. Jadi Oke. ada di NUST, NTU, Tamkang, NTUT, apa ya? Futa. Wow. Nah, guys, itu adalah beberapa kampus besar-besar yang ada di Taipei itu Iya, ya. benar. Nah, jadi ada perwakilannya setidaknya ya, betul ya, seperti itu. Bagaimana sih orang itu tahu KITA itu ada? Jadi kalau Tidak. setiap tahunnya kita ada program kerja yang rutin Oh, ada gitu. program Jadi kerja. Oke, pasti. umat-umat yang mungkin karena umat kita kan nggak cuman orang Indo student yang baru datang, jadi Benar. juga ada orang yang sudah menetap di Taiwan, emang sudah keluarga Oke. negara di Taiwan, orang Indo yang Ya. sudah lama di sini, Ada migrasi dan mereka juga. sudah punya di parokinya sendiri-sendiri, jadi misa Mandarin di paroki sendiri-sendiri. Tapi pada saat kita misalnya di setiap tahun itu punya event seperti ziarah dan rekreasi, mereka itu mau join, dan iya, kita benar bisa ya. kumpul bareng-bareng di situ kayak ziarah oke, gitu, oke. ziarah dan rekreasi salah satunya. Oke, Dan yang oke. kedua ada juga rekoleksi. Jadi rekoleksi itu sebelum Paskah dan sebelum Natal kita adakan itu. Boleh tahu nggak lebih detailnya lagi? Ziarah itu bentuknya kayak gimana sih? Jadi kalau ziarah kita biasanya itu Di Katolik ya mungkin? di Katolik itu kita berziarah ke Bunda Maria. Jadi kita kayak Oh, berdevosi iya. ke Gua Maria gitu untuk berdoa rosario seperti itu. Dan Iya, setelah doa itu kita ada
rekreasi. Ini yang penting ya. Jadi nggak cuman keagamaan Ya, aja ya, Katolik kayak, tapi Tapi kita kan bisa akraban ya. betul, dan Benar. juga kebersamaan, have fun bareng. Oke, tadi disebutin juga selain ziarek ada juga rekoleksi. Oke, rekoleksi itu kayak gimana sih? Jadi rekoleksi itu adalah proses untuk kita, karena di Kristiani ada 2 hari penting kan sebenarnya, kayak ada Paskah dan juga ada Natal. Ya, Itu ya, Natal ya, kan ya. kelahiran Yesus Kristus, Ya. kelahiran Isa Al-Masih, dan Isa juga yang Al-Masih. kedua Mhm. Paskah itu adalah mengenang kebangkitan Mhm. Tuhan Yesus. Oke. Seperti itu. Kita butuh untuk mempersiapkan hati kita untuk layak gitu loh, untuk layak dan pantas untuk memperingatinya, datang ke gereja. Nah, tadi disebutin ya ada ziarek ya, ziarah dan rekreasi, rekoleksi, dan ada ibadah mungkin setiap minggu. Biasa Kristiani ibadah tiap minggu ya. Ya, Tiap bisa. minggu. Nah, di situ adalah titik-titik di mana teman-teman bisa berkumpul di dalam komunitas ini. Ya. Sebenarnya ada nggak sih, mungkin di luar mungkin weekdays gitu, mungkin kalau ada mahasiswa ataupun yang udah bekerja bisa kumpul bareng untuk saling bertemu kembali. Ada nggak? Mungkin Jessica bisa. Ada. Jadi kita tuh ada bikin program untuk student, untuk mungkin non student pun, supaya itu kan mungkin katanya kayak siare sama yang rekoleksi lebih serius ya. Ini Oh, kita oke. lebih santai, relax gitu. Yes, aha. Kita ada namanya ship. SHIP, benar-benar kayak perahu gitu, Iya, kayak iya, literally perahu Oh, gitu tiba ya. perahu. Oh, ship yang perahu ya guys. Jadi Tapi ada kepanjangannya juga gitu. itu adalah sharing Sharing impact. impact. Seperti itu. Nah. Oke, di dalam ship yang kalian sebut itu adalah salah satu program kerja pastinya kan? Iya, program Oke. kerja. Dari ship itu bagaimana mekanismenya? Gimana? Jadi kita buat teman-teman yang ingin mengenal lebih gitu ya tentang Yes. Tuhan, terus agama, kita sama-sama berkumpul. Jadi kita nyanyi praise and worship, Menarik, terus habis ya. itu kita juga mendengarkan firman, terus kita juga membedah lagi gitu ya isi firmannya itu seperti apa, maksudnya apa. Betul. Terus kita juga relatekan sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita sharing satu sama lain, jadi bisa saling menguatkan, kita boleh belajar satu sama lain. Luar biasa. Oh, di gereja Katolik itu pelayanannya bentuknya seperti apa aja sih? Kalau misalnya kita pelayanan ada yang mingguan ya kan, karena kalau misalnya kita misa setiap minggunya itu ada yang membantu. Nah itu kita ngomongin juga pelayanan. Kayak Oke. misalnya yang membacakan firman, itu kita sebut lektor. Lektor, Terus oke. kita juga kalau misalnya ada yang menyanyikan mazmur, kita sebut mazmur. Terus juga Mazmur. yang membantu romo atau pastor pada saat misa itu ada misdinar. Benar. Oke, seperti itu. Jadi pelayanan yang mungkin rutin ada, setiap minggu ada. Nah, ada nggak sih pelayanan mungkin yang di luar itu mungkin? Mungkin Janet Ada. bisa Jadi jawab, bantu. kalau pelayanan di luar gereja itu sebenarnya kita juga ada choir. Choir itu kur. Jadi kur ya. Oke. Katolik itu kan terkenal sama kurnya. Dimulai dari tahun kemarin kita ada semacam charity concert. Oke. Jadi charity concert ini kalau misalnya tahun kemarin kita cuman ada choir aja gitu loh. Jadi penampilan choir kalian bisa datang dengan membeli tiketnya, kalian juga menyumbang ke pada saat itu yayasan HIV/AIDS kayak gitu. Oke. Nah, pada tahun ini kita juga bakalan adain lagi di bulan November. Di sini kita gak cuman ada choir, tapi juga kita pingin lebih mengumpulkan gitu loh, kayak bakat-bakatnya umat itu sendiri. Jadi dari kita untuk kita. Jadi kalau teman-teman yang tertarik untuk join, tunggu tanggal mainnya di bulan November. Nanti kasih kontaknya juga ya di bawah, biar nanti kalau misalnya lagi nonton, Pasti. nah menghubungi boleh. Pasti, Betul. pasti. Nanti kita akan tampilin kontaknya semua dan juga di link deskripsi. Jadi kesan aku sama di KITA itu adalah fun banget, terus juga bisa nambahin sosial juga, bisa lebih kenal banyak orang, udah gitu yang paling penting itu bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan, juga menguatkan iman kita. Apalagi kalau misalnya di luar negeri lagi sendiri gitu ya, nggak ada someone to depend to. Jadi menurut aku iman itu penting banget karena bisa kencengin bond kita sama Tuhan. Jadi kayak kita nggak ngerasa lonely gitu. Dan di kita itu banyak banget fun activity-nya yang bisa di-join dari semua umur gitu. Apalagi kita anak-anak mahasiswa. Pokoknya kita nggak bakal merasa lonely. Terus untuk teman-teman yang mau ke Taiwan juga, nggak usah takut juga kalau misalnya takut nggak punya teman atau sendiri. Soalnya di Taiwan itu banyak banget komunitas anak-anak luar yang bisa di-join. Mulai dari misalnya komunitas di gereja atau komunitas di sekolah, komunitas anak-anak Indo, anak-anak luar, semua bisa di-join. Jadi nggak usah takut karena bakalan punya teman dan nggak mungkin sendiri. 5 tahun kan di Taiwan ya? Betul. 5 tahun gak sih Taiwan? Luar biasa nih, berarti udah kenal banget yang namanya komunitas KITA ini. Mau tahu nih, kesanmu di KITA selama ini kayak gimana sih? Oke, jadi di awal kedatangan aku 5 tahun lalu itu aku datang ke kita juga ya sebenarnya sama kayak visi di awal gitu, kayak aku merasa sendirian kan karena kan Oke. dari Indo, terus habis itu kayak setiap minggu misa bareng keluarga. Ya.
terus itu yang dicari gitu Akhirnya loh. sendiri ya datang ke Taiwan ya. Akhirnya kan berangkat ke sini sendiri, terus ya ada teman-teman yang lain. Nah, untuk itu kita berkumpulnya itu ya di komunitas ini gitu. Kita bisa merasakan misa bahasa Indonesia lagi yang udah lama kita nggak datang di Indo kan, kayak Iya sih. kadang kita sama keluarga kita terus kayak kita sendirian kayak rasanya gimana gitu loh. Dan dengan kita ini bener-bener kayak buat aku lebih enjoy, lebih semangat gitu. Oh, aku masih ada temennya nih di sini, aku nggak sendiri. Lagi teman-temannya gitu. Indonesia tadi ya. Betul. Jadi teman-teman bisa kumpul bareng satu bahasa, enak banget ya ketemu teman-teman lain. Aku harapannya sih sebenarnya untuk setiap tahun untuk teman-teman yang datang ke Taipei, teman-teman Katolik yang student mungkin dan juga mungkin yang bekerja untuk datang ke Taipei di awal ya welcome gitu loh, dan Welcome, kita selalu mengharapkan kalian untuk ya datang gitu dan ikut join pelayanan bareng-bareng kita. Nah langsung ya kita lanjut ke Jessica ya, mungkin punya nggak kesan tertentu gabung di KITA? Ini jadi sebelum aku kesini aku udah tahu KITA ini ya. Udah Jadi tahu kan, bahkan, kan beberapa teman udah yang ke Taiwan dulu, terus juga posting kan di Instagram. Jadi aku tahu oh ada komunitas Katolik di Taiwan. Wow. Jadi karena aku juga pas kesini juga diantar sama mama, jadi mama tuh kayak ayo kamu juga harus bisa ya, kayak maksudnya aktif di Bagus sana banget, KITA-nya itu. Cuman bagus. memang sekali lagi ya kan karena KITA ini sangat mandiri, anggapannya berbeda dengan seperti gereja yang berdiri dengan mandiri di Indonesia. Iya. Jadi ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kayak oh ternyata berbeda ya. Di sini juga nggak cuman bertemu dengan teman apa ya, tapi aku juga belajar untuk memahami teman-teman, memahami dengan kebiasaan yang tidak bisa membawa kebiasaan apa yang di Indonesia langsung dibawa mentah-mentah ke sini, terus kita kayak mematenkan oh harus seperti ini itu enggak. Jadi kita tuh harus kayak memahami, membaca kondisi. Oh ternyata kalau yang di sini tuh seperti ini, yang dimana kita di sini tuh berkumpul niatnya tuh baik satu untuk berkumpul bersama. Pastinya. Terus kita juga sama-sama belajar. Iya. Jadi tidak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Di situ belajar. Terus kemudian juga pingin karena di Indonesia sebelum kesini ya sudah ada kayak ikut komunitas gitu kan. Jadi kayak pingin juga berbagi sama teman-teman kayak betapa kalau kita mau belajar lebih lagi tuh kita bisa merasakan yang lebih lagi lah. Komunitas KITA bagus dalam arti sebagai wadah untuk kita sesama orang Indonesia yang mungkin di Taiwan merasa kesepian karena nggak semua orang bisa bahasa Mandarin dan jadi tidak semua orang bisa bergaul dengan orang-orang Taiwan. Jadi ini menurut aku pribadi sih suatu wadah di mana seminggu sekali kita bisa merasakan misa bahasa Indonesia, berkumpul bersama orang-orang Indonesia yang kita teman-teman dari sebangsa lah. Menurut aku sih sangat bagus sih. Bagi orang-orang Indonesia yang baru datang ke Taiwan dan bahasa Mandarin belum mampu, nggak usah khawatir. Di sini banyak komunitas agama, ada yang Katolik, Kristen, Islam juga ada. Dan Katolik ini yang di Taipei ini kan kita. Jadi kalau orang-orang yang baru datang dari Indonesia bingung mau ke gereja bahasa Mandarin nggak ngerti, silakan cari aja kita karena komunitas kita ini saya rasa aku di sini udah 10 tahun lebih dan mereka sangat open terhadap orang-orang baru. Beberapa pertanyaan ini semoga teman-teman di rumah yang nonton video ini bisa mengenal komunitas KITA ini. Lu kan juga pernah jadi ketua kan? Oh my God. Ketua kita selatan guys, dia guys. Ternyata ya, jadi dari awal sampai akhir gitu ya ternyata. Oke guys, jadi gue sebelumnya pernah menjadi ketua di Kita Selatan. Gue dulu kan pernah sekolahnya di Tainan ya. Kuliah di Tainan, terus gue jadi ketua Kita Selatan dan akhirnya sekarang gue pindah ke Taipei karena gue bekerja. Pas gue datang ke Kita Taipei, acara yang paling mantep itu adalah Jiarek guys. Itu mesti kalian ikutin. Karena udahlah Jiarek, kita bisa ini ya rekreasi. Luar biasa. Ketemu teman-teman baru gitu kan. Rekreasi. Oh ya, gue cari rekreasinya dulu ya. Jadi teman-teman yang buat di Kita Selatan ya, ini gue juga encourage kalian buat datang di misa-misa di Kita Selatan juga seperti itu. Nah guys, jadi buat teman-teman yang dari Indonesia yang akan datang ke Taiwan ya, kalau kalian benar-benar rindu dengan misa berbahasa Indonesia, kalian bisa langsung join di
komunitas ini seperti itu ya. Bisa langsung join ke komunitas ini. Dan KITA itu bukan cuma ada di Taipei ya tadi ya. Betul. Dia ada di Hsinchu, Taoyuan, Selatan. Selatan. Of course gue tahu gue di selatan ya. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia, mungkin kalian tahu kalau kalian kuliah di kampus mana yang ada di Taipei ya ke Taipei. Kalau kalian di Hsinchu ya Hsinchu, Taoyuan. Di selatan ya ada Tainan, Kaohsiung, Pingtung dan Chiayi. Kalian bisa join di sana. Nah guys, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran ya lebih lanjut ya dengan kedua narasumber ini, mungkin mereka bisa menjawab pertanyaan kalian dan kalian juga bisa komen di kolom komentar. Oke? Mungkin sometimes kita ada pertanyaan yang belum kita bahas di sini. Ya, Mungkin boleh next time kita bisa bikin jawab. video next, kita bisa jawab. Teman-teman komen aja di kolom komentar. Semoga bisa menjawab itu semua dan berguna buat semua orang seperti itu ya. Ini karena tujuan kita bikin video juga untuk sebuah informatif ya. Betul. Benar. Jadi yang dari Indonesia datang ke Taiwan yang nggak ada komunitas, cari teman, jangan khawatir. Ya, jadi Taiwan nggak asing-asing juga. Banyak orang Indonesia di sini ternyata, banyak banget di sini. Terima kasih buat kalian berdua yang udah bersedia dari narasumber. So, thank you banget yang udah setia banget nonton video gue ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng. untuk selalu mendukung gue di channel YouTube gue ini di Nicodemus Limitro. See you guys to the next video. Bye bye. Udah start ya? Udah start dari tadi. Kepanjangan kita itu apa? Keluarga Indonesia di Taiwan. Oh, keluarga Iya. Katolik Indonesia. Oh salah. Keluarga Katolik Indonesia di Taiwan. Sekali lagi, woy. Edit nanti video aku. Gimana? Kenapa ya hari ini ya? Nah, Janet ya? Iya, saya Janet. Itu pertanyaan lu, gue jawabnya tokoh agama saya, mama saya. Kita intinya mau Memberikan wadah. komen di bawah, terus like apa sih yang tadi ya? Terus saya rekreasinya dulu yang see you guys to the next Saya. Ya, semprit.